Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia pada hari ini 10 Maret 2023 bersama saya Romo Aba MSC. Melalui renungan harian kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bermenung perihal pekerjaan, perihal profesi, atau perihal peran dan fungsi apapun yang sekarang sedang kita geluti dalam terang Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Mari kita memaknai pekerjaan kita, memaknai profesi kita bukan sebagai kegiatan yang sekedar untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, perlu kita hayati sebagai bentuk panggilan untuk bekerja sama dengan Allah, menumbuhkan, merawat, dan menjaga kehidupan ini. Saudara-saudari, ada banyak orang kehilangan makna dan kehilangan gairah dengan apa yang sedang dikerjakan atau dijalaninya. Maka dengan penghayatan dan pemahaman bahwa profesi, peran, dan fungsi, bahwa pekerjaan yang kita geluti adalah bagian dari panggilan untuk turut bekerja bersama dengan Allah, maka pekerjaan, profesi, peran, atau fungsi bisa menjadi peluang bagi kita semua untuk menemukan makna hidup yang sejati. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa adalah fakta orang-orang banyak menggunakan keahlian, menggunakan pekerjaan, menggunakan profesinya semata-mata untuk dirinya sendiri, untuk memperoleh keuntungan diri sendiri, tanpa peduli bahwa sebenarnya profesi atau jenis pekerjaan yang dilakukannya itu bagian dari panggilan Allah. Bahkan tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa takut terhadap dosa, orang mempermainkan profesi, mempermainkan pekerjaan, dan terlibat dalam cara-cara yang kotor, seperti korupsi, bekerja asal-asalan, merusak lingkungan, mencemari dunia, menjadi tidak konsisten dengan waktu, dan sebagainya. Akibatnya apa? Profesi atau pekerjaan bukan lagi menjadi persembahan yang terbaik bagi Allah, atau bukan lagi menjadi persembahan yang terbaik bagi sesama, tapi sekedar untuk menunjang egoisme. Banyak pekerja, banyak PNS, banyak pegawai swasta, banyak pekerja kebun, baik yang ada di kota ataupun di pedesaan, baik yang di rumah maupun di kantor, tidak memberi hati untuk pekerjaan, tidak memberi hati untuk profesinya. Yang penting dapat uang, yang penting dapat gaji, selesai. Mengenai kualitas pekerjaan, mengenai persembahan hati itu nomor 2. Bahkan tidak menjadi penghayatan sama sekali. Tipe-tipe orang yang seperti inilah yang tidak berkenan di hati Allah. Saudara-saudari terkasih, apapun yang kita geluti saat ini, mari kita hayati sebagai bentuk panggilan untuk berpartisipasi dalam karya atau pekerjaan Allah, yang dalam bahasa Injil dikatakan ambil bagian dalam karya kerajaan Allah, atau bekerja di kebun anggur dari sang pemilik kebun itu. Apapun kondisi kita sekarang, ada campur tangan Allah di dalamnya. Jadi jangan bertindak seolah-olah Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada. Bekerja seolah-olah Allah tidak campur tangan adalah sebuah kesombongan. Apapun yang kita geluti, mari kita geluti dengan iman, yakni melakukan sesuatu apapun itu, termasuk yang kecil, yang sederhana, tetapi dengan hati yang besar, dengan cinta yang besar. Jika pekerjaan kita beri sentuhan iman, kita beri sentuhan kasih, apapun jenis pekerjaan itu, maka pekerjaan itu akan memberi efek yang sangat berbeda pada kita, yang memberi efek sangat berbeda pada sesama, bahkan pada alam sekitar. Paus Fransiskus pernah berkata, kita bisa menjadi orang kudus dengan cara melakukan pekerjaan harian kita dengan kesetiaan, dengan kesadaran iman, dan dengan cinta yang besar. Akhirnya saudara-saudari, saya menutup renungan singkat ini dengan berpesan pada kita semua, apapun profesi Anda sekarang, jika Anda seorang PNS, bekerjalah dengan maksimal dan berkualitas.
Tunjukkanlah dirimu sebagai PNS yang Katolik, PNS yang bekerja dengan keutamaan Yesus Kristus. Lakukanlah pekerjaan sebagai bagian dari panggilan ilahi untuk melayani negara. Jika Anda seorang petani, bekerjalah dengan setia dan tekun. Hayatilah setiap langkah dan jerih lelah Anda sebagai persembahan yang terbaik bagi Allah, bagi keluarga, demi kelangsungan masyarakat bumi ini. Jika Anda seorang tukang kayu, seorang tukang bangunan, bekerjalah dengan serapi dan seindah mungkin. Anda adalah seniman yang menghadirkan keindahan karya ilahi. Pastikan bahwa apa yang Anda sedang kerjakan memuaskan, baik bagi Allah maupun bagi orang tempat di mana Anda bekerja. Jika Anda seorang pedagang, bekerjalah dengan ramah dan lemah lembut. Jangan lupa untuk memberi senyum kepada pelanggan dan tidak memanfaatkan kesulitan orang lain sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. Jika Anda seorang sopir, bekerjalah dengan konsentrasi yang penuh, tidak ugal-ugalan di jalan. Ingat anak dan istri Anda di rumah, dan lakukanlah pekerjaan itu sebagai bagian pelayanan bagi Allah dalam diri manusia. Jika Anda seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan, bekerjalah dengan sepenuh hati. Apa yang Anda sedang jalani sekarang bukan sebuah kebetulan. Allah juga bekerja melalui setiap pekerjaan yang sedang Anda jalani. Jika Anda berprofesi sebagai tenaga medis, bekerjalah sebagai bagian untuk menghadirkan mujizat keselamatan bagi orang lain. Apa yang Anda sedang geluti sekarang itu bagian dari panggilan untuk merawat kehidupan sesama ciptaan. Jika Anda berprofesi sebagai biarawan, sebagai biarawati, bekerjalah secara maksimal untuk menjadi tanda nyata hadirnya Allah dalam kesederhanaan, dalam kemurnian hati, dan dalam ketaatan atau kesetiaan. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.